Langkah pertama, kita siapkan 700 ml air, kemudian kita rebus hingga mendidih. Biar cepat mendidih, kita tutup ya. Setelah airnya mendidih seperti ini, lalu kita masukkan setengah gelas belimbing. Untuk batasnya seperti ini, atau 70 gram sagu mutiara. Untuk caranya di sini teman-teman, saya rebus sagu mutiaranya selama 10 menit biar cepat matang. Nah, ini kita tutup ya. Setelah 10 menit saya rebus sagu mutiaranya, untuk hasilnya seperti ini. Jadi sagu mutiaranya ini belum transparan semua, masih ada putih-putihnya. Kelihatan seperti ini teman-teman, nggak apa-apa ya, ini udah cukup. Matikan api kompornya, lalu kita tutup kembali pancinya, kemudian kita biarkan dulu selama 30 menit atau hingga dingin ya. Setelah 30 menit saya diamkan, untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan bagian putih-putihnya itu udah hampir hilang dan transparan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan warna hijau muda. Ini kita masukkan warna hijaunya agak banyakan ya, biar kelihatan warna hijaunya. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat biar hasil hijaunya itu bagus ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu kita nyalakan kembali api kompornya sedang aja. Ini kita rebus kembali atau kita masak kembali selama 3 menit biar warnanya itu meresap ke dalam sagu mutiaranya. Kita biarkan dulu hingga mendidih. Kalau udah mendidih, lalu kita tutup dan ini kita masak selama 3 menit. Setelah 3 menit saya rebus, warnanya ini udah tercampur rata. Untuk hasilnya seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk warna yang digunakan gak harus sama, bebas aja sesuai selera ya. Kemudian kita matikan api kompornya, lalu kita biarkan sekitar 20 menit atau hingga hangat. Setelah 20 menit saya diamkan, untuk hasilnya seperti ini, agak mengental. Kelihatan sagu mutiaranya ini udah matang semua ya, nggak ada lagi putih-putihnya. Selanjutnya kita angkat. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain, lalu kita bilas teman-teman. Di tahap ini saya bilasnya sebanyak 5 kali. Pastikan warnanya ini agak sedikit luntur ya, sambil kita aduk-aduk. Untuk cara bilasnya, kita bilas aja dengan air yang mengalir atau seperti ini. Bila perlu teman-teman, kita bilas airnya hingga airnya menjadi bening ya. Nah, kemudian kita saring, lalu kita tiriskan dulu. Setelah 5 kali saya saring, untuk hasilnya seperti ini. Warnanya ini agak sedikit pudar ya. Oke, selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 1/1/3 gelas belimbing atau 300 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 1/3 gelas belimbing batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 3 gelas belimbing atau 400 gram tepung sagu atau tepung tapioka, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepungnya juga penuh. Dan untuk yang gelas ketiganya juga penuh munjung ya. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 110 gram tepung beras. Masukkan 1 sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 5 gelas belimbing atau 1250 ml santan untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Kita masukkan 3 gelas dulu, kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya gunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, lanjut kita masukkan santan gelas yang keempat. Ini juga penuh ya. Terakhir kita masukkan santan gelas kelima. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Untuk santannya teman-teman tidak saya masak ya. Kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu. Nah, kalau adonan udah tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal atau menggerindil, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus. Selanjutnya adonan kita bagi 2. Untuk adonan pertama 950 ml, kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Biar hasil warna hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng, kita tambahkan 3 tetes pasta coklat. Ini opsional aja ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijaunya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Kelihatan teman-teman hasil warna hijaunya cantik, nggak ngejreng ya. Oke, setelah adonan hijaunya tercampur rata, lanjut di adonan kedua 750 ml kita biarkan putih. Di sini biar lebih putih saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putih makanan kita larutkan dengan sedikit air panas.
Kemudian kita aduk-aduk hingga larut. Setelah warna putihnya larut, lalu kita campurkan ke adonan. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan saya campurkan ke lapis putihnya biar hasil lapis putihnya cerah, nggak buram ya. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 dan tingginya 8 cm. Kita oles rata loyangnya hingga ke pinggir-pinggir biar nanti setelah kuenya matang mudah dikeluarkan. Setelah loyang dioles rata, adonan yang lapis pertama ini kita kukus lapis hijau sebanyak 2 kali, per lapisnya 100 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya. Kalau adonannya ini udah set atau udah mengeras, nggak ada yang menempel, barulah kita masukkan lapis yang kedua. Untuk lapis yang bagian bawah ini kita kukus sebanyak 2 kali ya, per lapisnya sama 100 ml. Kemudian kita lanjut kukus selama 5 menit. Selanjutnya kita siapkan lapis putih. Untuk per lapis berikutnya kita masukkan sebanyak 150 ml ya. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan sagu mutiara yang udah matang atau secukupnya aja. Kemudian kita aduk-aduk biar sagu mutiaranya ini nggak ada yang menggumpal. Jika udah, lanjut kita kukus. Nah ini teman-teman, setelah 5 menit saya kukus, sekarang kita masukkan lapis putih sagu mutiara. Kita masukkan pelan-pelan aja supaya lapisannya nggak ambiar ya. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita kukus tiap lapisnya selama 7 menit. Setelah 7 menit saya kukus atau pastikan lapisan putihnya ini udah set, sekarang kita masukkan lapis hijau. Untuk lapis hijaunya ini sama ya, kita masukkan 150 ml per layer atau per lapisnya. Kemudian kita kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit saya kukus, sekarang kita masukkan lapis putih. Untuk caranya sama aja ya teman-teman. Kita siapkan lapis putihnya sebanyak 150 ml, lalu kita masukkan 2 sendok makan sagu mutiara hijaunya, aduk-aduk. Kalau udah, kita masukkan lagi ke loyang. Untuk caranya sama aja, kita kukus adonan secara bergantian. Lapis hijau, kemudian lapis sagu mutiara, kita kukus hingga selesai ya. Alhamdulillah, setelah lapis demi lapis saya kukus, sekarang kita masukkan lapis yang terakhir, lapis hijau ya. Untuk per lapisnya sama aja 150 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir ini, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapis sagu mutiaranya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang hingga benar-benar dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kuenya memang lembek. Setelah dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya ini kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Lalu kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Insya Allah ya, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali. Kita angkat loyangnya, hati-hati dan pelan-pelan ya. Dan untuk hasilnya Masya Allah cantik banget, mulus, warna hijaunya menarik kalau dibikin buat jualan. Lanjut kita potong kue lapisnya. Di sini saya udah siapkan pisau yang dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk potongnya bebas aja ya. Untuk satu resepnya saya bagi menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong menjadi 1 bagian dulu. Kemudian saya potong lagi kecil-kecil. Teman, resep kue lapis yang ini andalan dan favorit banget di rumahku karena seriusan rasanya enak dan bikinnya juga mudah banget ya, dijamin. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan berhasil dan dijamin enak banget. Setelah kue lapisnya dipotong, kalau teman-teman bikin buat jualan, kita kemas ke dalam plastik OPP ukuran 8 x 15 cm. Untuk satu potong kuenya ini teman-teman bisa jual di harga 1000-an atau 2000, atau disesuaikan aja dengan bahan bahan yang dipakai di rumah. Kelihatan teman-teman hasilnya cantik banget, menarik kalau dibikin buat jualan.
Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk cara packingnya saya contohkan satu aja ya. Terakhir, biar lebih menarik, kalau teman-teman bikin buat jualan, kita tambahkan stiker seperti ini. Oke, udah jadi deh. Selanjutnya siap dijual ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya cobain dulu ya kue lapis sagu mutiaranya. Untuk hasilnya kelihatan, perlapisnya cantik, menarik, warna hijaunya segar, cocok ya buat ide jualan. Untuk makan kue lapisnya saya ambil perlapis seperti ini. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, manisnya pas, lembut, ada kenyalnya, enak banget, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya.